Buntut gaduh kabar transaksi janggal 349 triliun rupiah, Komisi 3 DPR akhirnya memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK beberapa hari yang lalu. Anggota Komisi 3 DPR Benika Harmana mempertanyakan landasan hukum yang memperbolehkan Ketua Komite membuka data PPATK kepada publik. Saya ganggu sedikit langsung. Sepanjang tidak menyebutkan nama. Apa itu boleh atau tidak? Menurut saya boleh. Boleh. Iya. Jadi boleh itu diumumkan kepada publik. Iya. Oke. Makanya saya tanya lebih lanjut. Kalau Anda mengatakan itu boleh, tolong tunjukkan kepada saya pasal berapa dalam undang-undang ini. Coba tunjukkan. Iya. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Saudara Menko Polhukam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Ya, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond Mahesa meminta PPATK merinci siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang itu. Pada saat-saat negara kita. Tapi recehannya itu di mana aja nih? Ya? Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus. Ternyata tikusnya ada di sana. Maka informasi PPATK itu jadi sangat penting bagi Komisi 3 dan masyarakat untuk melihat berapa banyak yang dimain-mainkan ya oleh Departemen Keuangan. Di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPN. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pencucian uang 349 triliun rupiah tidak semuanya terjadi di Kementerian Keuangan. Kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tapi ini bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor-impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun. Lebih dari 40 triliun, itu bisa melibatkan, jadi ada 3 stream pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu, ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama. Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya. Misalnya, kita menemukan kasus ekspor-impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah, kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas tentang kabar transaksi janggal 349 triliun rupiah. Mahfud dan Sri Mulyani sama-sama menyatakan jumlah 349 triliun rupiah itu merupakan laporan dugaan tindak pidana pencucian uang. Jumlahnya besar karena menyangkut pihak luar. Laporan tindak pidana pencucian uang. Ya, memang jumlahnya besar karena itu tadi menyangkut orang luar, menyangkut tindak pidana di luar, tapi ada kaitan dengan dalam. Nah, untuk itu kami tadi bersepakat begini. 1. Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. LHA itu laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain. 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi. Artinya PPATK menengarai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, yang ditengarai ada mencurigakan, dan itu kemudian dikirim ke Kemenku supaya Kemenku bisa memfollow up.
Rencananya anggota Komisi 3 DPR menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada hari Jumat depan. Transaksi janggal mencapai ratusan triliun rupiah itu merupakan angka yang fantastis. Jika benar terjadi pencucian uang di lingkup pemerintah, lalu siapa saja yang terlibat? Adakah pihak-pihak yang sengaja membiarkan dugaan pencucian uang itu? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, masalah transaksi janggal 300 triliun rupiah yang sempat diungkap Menko Polhukam yang terjadi di lingkungan pemerintah, apakah kini sudah tuntas? Nah, ini yang akan kita bahas. PPATK sempat menyebut ada angka sebesar itu tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan, namun juga di tempat lain, termasuk melibatkan pihak luar. Nah, pertanyaan besarnya adalah siapa saja yang kemudian nanti diduga terlibat pencucian uang yang jumlahnya cukup fantastis itu. Bagaimana kemudian menyelesaikannya. Tapi pagi ini kita akan membahasnya satu demi satu untuk kejelasan kita sebagai publik dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Kepala PPATK periode 2002-2011, Yunus Husein, Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Yenti Garnasi, dan juga anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani. Bang Arsul, Mbak Yenti, Pak Yunus, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arsul, ada Bang Arsul nih yang kemarin posisinya pasti sama saya, Mbak Yenti terutama, dan juga kalau Pak Yunus saya yakin dia mengerti, makanya senyum-senyum terus pagi ini. Kenapa kemudian jadi gaduh begitu, maka kemudian Komisi 3 kan memanggil RDP dengan PPATK kemarin Bang Arsul. Nah, sudah jelas belum? Kalau saya menduga bahwa ini ada yang informasinya nggak rinci nih disampaikan sejak awal oleh Pak Menko Polhukam sedemikian rupa. Atau sebenarnya gimana sehingga kemudian publik mengertinya bagaimana? Kemarin Komisi 3 sudah jelas belum? Ini nilai sebegini benar adanya tindak pidana pencucian uang dan kejadiannya jadi di mana? Sehingga kita melihatnya nggak berubah, kita melihatnya itu seperti berubah-ubah kan? Pak Menko Polhukam bilang begini, PPATK ada sedikit menyampaikan keterangan begini, Menteri Keuangan menyampaikannya begini. Nah, pagi ini yang benar dari Komisi 3 setelah kemarin rapat dengar pendapat dengan PPATK, gimana Bang Arsul sebenarnya? Silakan. Ya, terima kasih Mas Bayu. Saya kira kalau kita bicara sudah jelas atau belum, jawabannya jelas belum jelas persoalannya. Ya, memang gitu. Memang apa yang tentu diharapkan publik barangkali tidak juga bisa akan terketahui oleh publik. Kenapa? Karena PPATK dan pihak terkait itu juga terikat dengan prinsip kerahasiaan atas dokumen dan keterangan yang diletakkan dalam pasal 11 ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi kan tidak bisa kemudian dijelas tuntaskan termasuk menyangkut apalagi menyangkut orangnya. Meskipun ya Bu Menteri Keuangan sempat menyebut itu dua sosok nama dengan inisial. Nah, tapi hebatnya memang kalaupun tidak jelas sejelas-jelasnya, ada hal-hal yang memang perlu diketahui, ditransparasikan kepada publik. Kenapa? Ya karena ini sudah dimulai oleh pemerintah sendiri. Ya. Dan yang kita kritisi saya kira ya, saya yakin Mbak Yenti juga sepakat, ini persoalan dasarnya adalah tata kelola komunikasi antar kementerian dan lembaga yang ada di rumpun pemerintahan ya. Buat saya mestinya hal-hal yang sensitif itu sebelum matang, sebelum jelas, kalau dalam istilah Pak Yunus itu masih horor, ya, masih samar, masih belum jelas. Ini jangan dilempar dulu ke publik, ya. Semangat untuk transparansi harus kita hargai, tetapi kalau kemudian dilempar ke publik justru tidak jelas, malah menimbulkan kegaduhan.
Itu persoalan dasarnya ada di sana. Nah, supaya agak jelas ya, memang rapat Komisi 3 dengan PPATK ini belum tuntas dan itu akan kami lanjutkan rencananya 29 Maret juga dengan mengundang Pak Mahfud selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Penanggulangan TPPU. Kita harap juga Bu Sri Mulyaninya datang sebagai anggota komite dan Pak Ivan sebagai sekretaris komite agar jelas. Nah, kemarin kami sudah kasih kisi-kisinya. Saya sampaikan misalnya kepada Pak Ivan. Ini kan menyangkut data 2009 sampai 2022 yang disampaikan dengan jumlah terakhir yang disebut oleh Pak Mahfud itu 349 triliun. Nah, kami minta ini dipilah-pilah. Ya. Apakah ini LTKM murni yang nggak ada indikasi tindak pidananya, ya? Atau kalau ada, berapa yang karena kemudian sudah dibuat LHP dan LHA yang menyangkut indikasi tindak pidana dan apa-apa saja. Nah, kemarin Kepala PPATK hanya menyampaikan breakdown itu untuk yang laporan tahun 2022 itu ada yang kepabeanan sekian, korupsi sekian, narkotika sekian, itu ada. Nah, kita minta ingin di breakdown sehingga tidak kemudian yang satu bilang TPPU. Kalau kita bicara TPPU itu kan yang kita pahami, saya silakan dikoreksi oleh Pak Yunus itu. Ini kan tindak pidana asesoir. Mesti ada tindak pidana pokoknya gitu ya. Nah, itu kan harus jelas kalau itu dikatakan TPPU. Malah Pak Irjen Kemenkeu itu bilang nggak ada TPPU. Ngapain kalau nggak ada TPPU-nya kemudian kita ributkan juga. Jadi jangan kemudian ada self defense lah dalam masing-masing ya. Yang paling penting ini diungkapkan kalau memang ada, bahkan sudah dikatakan tidak ada korupsinya, belum tentu juga. Kalau ada tindak pidana kepabeanan, kemudian tindak pidana perpajakan, lah barangkali di situ ada unsur suap menyuap juga, yang bisa menjadi juga tipikor. Jadi yang begini-begini ini yang harus kita klarifikasi tanpa menyebut orang dan kemudian detail peristiwanya, tapi harus terjelaskan nantinya. Makasih Mas Ayu. Ya. Terbayang Bang Arsul. Nah, Mbak Yenti, sebelum nanti saya ke Pak Yunus, kalau saya sih, tapi nanti Mbak Yenti ini mumpung ada Bang Arsul, kita bisa saling tanya gitu ya. Saya cukup yakin bahwa sebenarnya angka 349 triliun, saya pelan-pelan nih supaya pemahaman saya nanti bisa dikoreksi oleh Bang Arsul dan juga Pak Yunus dari PPATK. Karena walaupun sudah mantan, tapi saya yakin cara kerja PPATK Pak Yunus sangat mengerti dan sudah pernah menjelaskan begitu. Sudah sangat meyakinkan sebetulnya. Nah, kemarin di dalam RDP dengan PPATK dengan Komisi 3, 300T ditanya sama Komisi 3, itu TPPU bukan? Dijawab yakin sama Pak Ivan, PPATK. TPPU. Nah, kemudian kalau saya bandingkan dengan apa yang kemudian disampaikan dari pertemuan PPATK, Kemenkeu, Ibu Menkeu dengan Menko Polhukam, itu sebenarnya angka 349 terbagi-bagi. Itu yang Bang Arsul bilang harus dirinci ini apa dan bagaimana. Singkatnya, PPATK di Komisi 3 mengatakan semua temuan TPPU, dugaan tindak pidana pencucian uang, itu dilaporkan ke badan-badan yang bertanggung jawab untuk memprosesnya. Kalau ada ditemukan narkotika, dilaporkannya ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah, 300 triliun lebih ini dugaannya diekspor impor, ada bea cukai di situ, kemudian dipajak, ada Dirjen Pajak, dua-duanya di bawah Kementerian Keuangan. Makanya dilaporkannya ke Kementerian Keuangan, bukan terjadinya di Kementerian Keuangan. Nah, ini yang kemarin kan menjadi gaduh nih. Seolah-olah Kementerian Keuangan menolak itu terjadi di Kemenkeu. Nah, ini sekarang sudah cukup lumayan jelas nih bagi saya sejak Komisi 3 memanggil PPATK. Nah, Pak Yunus, jadi hal-hal semacam ini nih, kenapa pertanyaan saya disampaikan ke Pak Mahfud? Apakah karena beliau adalah Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU, sehingga kemudian Pak Mahfud menyampaikannya ke publik sedemikian rupa?
atau seperti apa? Karena itu kan jadi sumbernya kegaduhan ini. Pak Yunus? Baik, terima kasih. Jadi memang Pak Mahfud itu ketua Komite TPPU ya, tingkat nasional, yang anggotanya itu plenary ini para menteri, kepala instansi termasuk PPATK sebagai anggota merangkap sekretaris. Ya. Rapatnya itu sebenarnya sekali setahun, cuman kalau Komite TPPU ini rapat lengkap itu sekali setahun. Di bawahnya ada level eselon 1, working group, di bawahnya ini lagi ada tim kerja namanya level direktur ya. Kalau eselon 1 itu bisa 6 bulan sekali, kalau tim kerja ini lebih sering ya. Ya. Kemudian kalau dilihat di undang-undang, misalnya di pasal 44, yang diserahkan PPATK itu sebenarnya bukan transaksi mencurigakan. Yang diserahkan itu adalah laporan hasil analisis. Hasil analisis ini sistematikanya pertama bagaimana kasus posisinya, kedua bagaimana profil pejabatnya yang jadi nasabah bank itu, yang ketiga bagaimana hasilnya analisisnya, yang keempat kesimpulan apakah ada indikasi pidana apa enggak. Jadi itulah isinya yang boleh dibilang udah setengah mateng. Setengah mateng. Nah kalau kita umpamakan permainan bola, PPATK ini kan seperti gelandang, midfielder. Yang sudah kasih bolanya ke striker, betul kan Pak? Udah kasih ke striker. Nah seharusnya striker itu melakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan yang cukup, minimal 2 mengenai unsur-unsur yang diduga dilakukan oleh si pelaku. Kalau udah ada bukti permulaan, berarti sudah ada tindak pidana dan sudah ada calon pelakunya, tingkatkanlah menjadi penyidikan. Kalau tidak ada bukti permulaan yang cukup tadi, kemudian KUHAP dan putusan MK, ya dihentikan. Tapi kalau ada harus naik ke penyidikan. Jadi yang diberikan itu hasil analisis, bukan transaksi mencurigakan. Transaksi mencurigakan tidak pernah diberikan kepada siapapun juga. Dia ada di arsipnya PPATK saja, di database-nya. Itu yang pertama. Lalu kenapa kok menjadi gaduh? Zaman saya kayaknya gaduh-gaduhnya nggak seperti gini gitu, agak lain. Jadi pertama gaduh itu jumlahnya sangat besar ya. Jumlah sangat besar ini harus dipahami dengan benar, kalau enggak bisa bikin pemahaman yang sesat. Karena apa? Dari 2009 sampai 2013, bayangkan periodenya begitu lama. Terus yang kedua, melibatkan sekian ratus orang ya, sekian banyak orang ya. Kemudian yang ketiga, pendekatannya pendekatan mutasi dan transaksi. Suatu pendekatan yang tidak pas benar menggambarkan keadaan uangnya. Karena kalau mutasi dan transaksi itu bisa berkali-kali. Sehingga bisa terjadi double counting, triple counting. Misalnya saja Pak Arsul kasih belanja kepada istri misalnya. Belanja sebulan misalnya berapa? 100 juta. 100 nilainya. Itu istri beli kebutuhan rumah tangga, buat kendaraan, buat anak sekolah. Jangan dihitung lagi. Hitungnya 100 saja. Masalah uang itu dipakai 25 buat rumah tangga, 25 buat sekolah, 25 buat kendaraan. Jangan dihitung jadi 170, jangan. Itu double counting. Saya menduga dengan melakukan analisis dengan software itu akan kelihatan uang itu kemana-mana perginya. Dan kalau itu dilakukan pendekatan yang sifatnya transaksi atau mutasi yang dihitung kumulatifnya, itu pasti akan banyak sekali. Seperti dulu kasus laborasi Turus kan disebut sekian triliun segala macam, tapi ternyata saldo sebenarnya outstanding balance-nya tidak seperti itu. Nah jadi harus dicermati. Inilah tugas dari penyidik melakukan pendalaman. Jadi nggak usah dianggap bahan mentah lagi. PPATK itu sudah setengah matang, silakan lakukan penyelidikan ya. Cari bukti permulaan, teruskanlah ke penyidikan kalau ada bukti permulaan yang cukup, minimal 2 lah. Nah di dalam kasus ini, kalau saya boleh tambahkan sedikit ya. Silakan Pak Yunus. Ada 3 kelompok besar. Pertama tindak pidana terkait perpajakan, pidana pajak dan TPPU dari pajak. Yang kedua tindak pidana terkait kepabeanan dan cukai, di mana penyidiknya hanya bea cukai. Kalau tadi pajak, penyidiknya hanya pajak saja. Yang ketiga, tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh pegawai terkait dengan masalah-masalah personil ya. 3 ini. Nah inilah digabung jadi satu, meliputi periode ya 24 tahun ya, begitu lama ya. Dan melibatkan banyak orang. Jadi kalau menurut saya, penyidiklah bisa memperjelas apakah benar angkanya seperti itu. Saya menduga konsep menghitung mutasi transaksi dari kasus-kasus ini, kemungkinan double counting itu bisa terjadi. Dan inilah yang membuat angka itu besar, inilah yang membuat gaduh.
bukan saja karena lokasi di Kementerian Keuangan, pejabat Kementerian Keuangan disebut-sebut, pajak dan bea cukai, jumlahnya sangat besar. Nah, waktu saya dulu saya tidak cenderung menyebutkan jumlah karena saya tahu akan salah, bisa double count. Saya menyebutkan saya udah kasih LHA pajak sekian, LHA kepabeanan cukai sekian, LHA apalagi narkotik sekian. Jadi saya sebut statistik pelaporan aja, tidak menyebutkan jumlah. Karena itu agak sensitif jumlah itu, apalagi jumlahnya kalau dikumulatifkan seperti itu besar sekali. Oke, jumlah Belum ini tentu ada menjadi uangnya. Ya. Oke, juga jadi terbayang bagi kita semua pelan-pelan nih. Mudah-mudahan banyak yang mengikuti terus. Saya menyebutnya seri ketika kami terus membahas ini. Kalau saya jadi punya pemahaman yang cukup lengkap. Oke, Mbak Yenti, dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, bagaimana kemudian harapan Mbak Yenti publik bisa mengerti bahwa ini sebuah angka yang kumulatif sedemikian rupa. Oke, mungkin ada sisi komunikasi dari pemerintah untuk menyampaikannya kepada publik sedemikian rupa. Kalau belum matang betul, kata Pak Bang Arsul, ya jangan disampaikan terlebih dahulu. Action tuh lebih bagus sebetulnya. Nah, Mbak Yenti, Anda melihat dari semua, saya masih di dalam gaduhnya ya Mbak Yenti ya. Sehingga kemudian publik tuh menyangkanya begini, saya sampaikan aja nih, kalau saya diajak diskusi soal ini, itu ngomongnya yang kira-kira gini, Kemenkeu kayak bertahan ya Bay, kayaknya nggak terjadi gitu, seperti yakin dengan yang diungkapkan oleh Menko Polhukam, tapi kemudian jadi berbeda-beda keterangannya. Nah ini yang jadi kecurigaan publik jadinya. Mbak Yenti, Anda melihat itu tidak? Walaupun sekarang kita mudah-mudahan nih masyarakat jadi lebih jelas, bahwa ini itu sebetulnya terbagi-bagi sedemikian rupa. Tidak semuanya terjadi di Kemenkeu, tetapi Kemenkeu diminta menindaklanjuti karena itu ada di institusi-institusi yang ada di bawah Kemenkeu. Kira-kira begitu, Mbak Yanti. Ya baik. Jadi begini, tadi betul dari Pak Asrul Sani ya, kita sering bicara ini komunikasi yang tidak baik ya, tetapi tidak bisa juga disalahkan masyarakat menerjemahkannya nggak baik gitu ya Pak. Kemarin saya dengar gitu. Ya ini kan ada statement seperti itu, masyarakat kok disalahkan lagi gitu. Masyarakat itu sedang sangat marah karena oh ternyata begitu ya pajak kita, ekonomi kita, dinamikanya seperti itu kan kondisinya begitu. Jadi harus dijelaskan begini, bahwa yang namanya PPATK itu lahirnya dari Undang-Undang TPPU. PPATK itu fungsinya membantu kalau ada kejahatan TPPU. Kejahatan TPPU itu tidak mungkin ada kalau tidak ada kejahatan asal. Karena TPPU itu adalah double crimes. TPPU itu adalah follow up crimes. Dan TPPU itu adalah siapapun yang menggunakan uang hasil kejahatan, itulah gampangnya ya. Siapapun menikmati hasil kejahatan itu, meskipun misalnya dia tidak terlibat korupsinya, tapi dia ikut menikmati, dia kena TPPU gitu. Jadi ini misalnya istri-istri yang menampung hasil uang suami, kemudian penampilannya hedon, nah itu kena TPPU pasif gitu. Tapi bagi pelaku korupsinya misalnya, korupsinya kemudian dia juga membelanjakan, dia terkena itu tadi double punishment, korupsi dan juga TPPU-nya. Itu kan harus pelan-pelan kita sampaikan. Jadi sebetulnya filosofinya sangat bagus ya, bahwa bagi orang-orang atau para penjahat yang melakukan kejahatan asal, yang merasa aman waktu melakukan kejahatannya, jangan senang dulu. Nanti kita hadang pada waktu dia menggunakannya. Karena apa? Menggunakan hasil kejahatan adalah new crime lagi. Itu adalah kriminalisasi. Yang dikriminalisasi, yang diundangkan melalui DPR dan yang disahkan di DPR tahun 2002 ya. Bahwa sekarang ketika ada satu kejahatan korupsi, itu akan ada dua pertanggungjawabannya. Akan ada dua kejahatannya, yaitu kejahatan korupsi itu sendiri, dan juga kejahatan ketika menikmati hasil korupsi. Nah, untuk itu kita memerlukan satu badan, secara internasional juga Financial Intelligence Unit. Ya. Nah, Indonesia namanya PPATK, itu membantu dalam hal bagaimana sih awal-awalnya permulaan itu bagaimana, bukti permulaan meskipun dari PPATK belum namanya bukti tetapi ada data yang sudah sedemikian dianalisis namanya LHA. Jadi begitu. Jadi PPATK gunanya adalah memberikan bagaimana caranya kita semua tahu bahwa terjadi kejahatan apapun
yang kita tengarai dengan hasil kejahatannya ketika ditransaksikan, kan gitu ya. Terutama dan selama ini Mbak Yenti, PPATK sudah menjalankan fungsinya sebetulnya ya, menurut Anda? Iya. Tapi begini, dari lembaga keuangan namanya juga transaksi keuangan yang diambil PPATK pada umumnya yang lebih mudah adalah memang menggunakan lembaga keuangan modern ya. Jadi bukan baggage to baggage, bukan cash gitu ya, bukan, itu agak sulit ya. Justru misalnya narkoba itu memberikan diam-diam itu sulit. Yang paling penting adalah melalui lembaga keuangan, apakah itu bank, apakah itu asuransi, apakah itu pasar modal, kantor pos, pembelian di auto dealer. Perhiasan itu sudah ada kewajiban untuk pelaporan kalau ada transaksi 500 juta ke atas atau berapapun yang mencurigakan. Jadi laporan transaksi mencurigakan itu adalah dari lembaga keuangan kepada PPATK. Oleh PPATK diolah, itu mencurigakan transaksinya. Kemudian dianalisis oleh PPATK, muncullah LHA. LHA berarti dari PPATK itu adalah kecurigaan adanya TPPU. Diserahkan kepada penyidik-penyidiknya untuk didalami kecurigaan dari PPATK tentang TPPU itu dari kejahatan apa. Kan tadi disampaikan oleh Pak Yunus, ada personelnya di mana, ada atau perbuatannya di bidang apa. Nah, makanya kita sebutkan dalam pasal 2 ayat 1 ada yang mulai dari korupsi, perbankan dan sebagainya itu. Nah, ini semua adalah langkah-langkah intelijen untuk mengamankan yang nantinya, karena TPPU adalah yang penting adalah tracing, yang penting adalah follow the money, maka kita harus hati-hati sekali. Jangan sampai bocor, bahkan disebutkan dalam hal memblokir atau misalnya perbankan ketika melaporkan kepada PPATK tidak boleh membocorkan. Kalau membocorkan ada ancaman 4 tahun, termasuk penegak hukum, termasuk siapapun tidak boleh membocorkan. Maka ini menjadi edukasi ya. Menteri saya boleh nambahkan sedikit nih. Boleh sedikit. Silakan Pak Yunus. Begini jadi tindak pidana perpajakan yang ada cuci uang itu pelakunya adalah taxpayer ya, bukan orang pajak, kecuali ada suap. Terus tindak pidana kepabeanan dan cukai juga pelakunya juga orang luar. Kebetulan saya banyak menjadi ahli kasus-kasus yang disidik oleh DJP dan DJBC ini. Nah, kalau untuk yang personil itu mungkin ada kaitan dengan disiplin pegawai ya. Jadi pelakunya bukan semuanya orang keuangan, bukan, itu orang luar, taxpayer atau pengusaha. Tapi ada kemungkinan itu dilakukan bekerja sama kan dengan petugasnya? Bisa pajak, saja. Bea cukai. Bisa saja. Kemudian juga perlu diingat bahwa bukan PPATK yang menentukan itu pasti pidana pajak, terus ada cuci uang. Bukan. Penyidiklah yang menentukan pada waktu dia melakukan penyelidikan. Menemukan bukti permulaan ya. Jadi PPATK bukan PPATK yang menentukan ya, dia mengindikasikan saja. Kan? Tampaknya Mbak Yenti ingin menyampaikan hal itu, maksudnya Mbak Yenti juga. Silakan Mbak Yenti sedikit. Jadi penyidik yang menentukan ya. Justru saya juga menyampaikan seperti itu, semua itu dugaan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan. Kemudian dugaan ada TPPU oleh PPATK. Ini menurut PPATK ada LHA, kemungkinan ada pencucian uang. Pencucian uangnya di mana, kejahatan asalnya apa? Pada waktu disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani dan Pak Menko bahwa ini sebetulnya kejahatannya hanya kemungkinan besar pajak dan kepabeanan. Itu memang tindak pidana yang penyidiknya adalah penyidik pajak dan kepabeanan, dan bukan juga untuk kepada menterinya, kepada penyidiknya, itu pada penyidiknya. Ya karena itu rahasia sekali kalau menterinya tidak terlalu paham tentang penyidikan dan sebagainya, rahasia terbuka, repot, kita bisa hilang gitu. Ini betul-betul sudah ranahnya penegakan hukum untuk menentukan apakah nanti bisa ada bukti permulaan terhadap tindak pidana pajak. Tapi dalam hal tindak pidana pajak dan kepabeanan, penyelundupan atau cukai, misalnya cukai palsu, itu adalah ketika memang penegak hukum atau orang pajak dan orang bea cukainya itu bersih gitu ya. Jadi kalau ini kita dugaannya adalah pejabat yang melakukan korupsi harusnya. Dulu awalnya kan kesana. Mas Bayu. Bang Arsul tahan ya. Saya harus jeda. Setelah ini Bang Arsul sampaikan. Pokoknya gaduhnya udah bagus kalau begitu nih. Tinggal bagaimana kemudian follow up dari gaduh ini. Dan kita harap Bang Arsul bersama Komisi 3 nanti juga mengawalnya bersama-sama. Kita sambung setelah jeda. Setelah jeda kami sambung.
Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Ya, sudah kami sambung diskusi kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini masih bersama Pak Yunus Husin, mantan Kepala PPATK, Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga Mbak Yenti Garnasih, pakar hukum untuk tindak pidana pencucian uang. Saya kepingin sekarang setelah gaduhnya di bagian pertama, what next, actionnya, gaduh data ini bisa nggak sekarang ditindaklanjuti sebagai sebuah momentum? Bang Arsul. Ya, karena ini sudah terbuka, ini kalau kita belajar hukum pidana itu ada asas res gisti gitu ya. Kalau sudah dibuka kulitnya, ya harus juga bisa dibuka juga lebih dalam yang di bawah kulit. Tetapi seperti saya katakan tadi, karena undang-undang TPPU ini juga meletakkan prinsip-prinsip kerahasiaan, ya, yang ada di pasal 11 menyangkut dokumen dan juga keterangannya, maka itu juga tidak boleh dilangkahi, ya. Saya ketika menyampaikan ini, Ayu, dikritisi, dianggap saya itu pengen melindungi, ya. Ini bukan soal melindungi pelaku atau pejabat Kementerian Keuangan, tetapi ini bagian dari tertib hukum, ya. Bagian dari tertib hukum yang harus juga kita pegang tanpa kemudian mengesampingkan, ya, hak masyarakat, hak publik untuk juga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Maka kita urai nanti pokok-pokoknya, ya. Dari pembicaraan ini aja kan saya misalnya dapat knowledge lah, ya, pengetahuan baru, ya, tentang produk PPATK. Nanti kan karena kebetulan kemarin di dalam kertas responnya ke Komisi 3, Pak Ivan itu menyampaikan tapi sekali lagi hanya untuk tahun 2022. Mana yang sudah dibuat LHA, ada yang istilahnya dia sih LHP, laporan hasil pemeriksaan, yang ternyata itu lebih mendalam lagi. Dan apa tindak-tindak pidananya, karena ini yang awalnya bermula dari range waktu yang disebut oleh Pak Mahfud dan Bu Menkyu 2009-2022, nah itu juga harus terjelaskan. Dan kalau ini dikatakan ya dugaan, baru dugaan TPPU-nya, ya memang kemudian ini juga harus terjelaskan, saya kira. Maka bolak-balik saya sampaikan, kalau Pak Irjen Kemenko mengatakan itu tidak ada korupsinya atau bahkan tidak ada TPPU-nya, itu masih terlalu prematur untuk menyimpulkan itu, ya. Belum tentu korupsi kan ada, karena kan memang walaupun misalnya ya tindak pidana perpajakan atau kepabeanan dan bea cukai, pelakunya orang luar, tapi kan dalam ini Bu Yanti hafal banget lah, di KUHP kita pasal 55 itu kan ada penyertaan, ada turut serta. Ada juga pasal 6 itu pembantuan, medeplechtig, ya, membantu melakukan tindak pidana, itu kan tetap bisa dijerat. Itu atas dasar korupsi kalau ada suapnya juga gitu, ya. Itu. Jadi jangan kemudian buru-buru mengatakan ini juga hanya semuanya orang luar. Nggak boleh. Meskipun juga harus kita klarifikasi bahwa pelaku dasarnya ya memang kalau kepabeanan dan pajak biasanya adalah orang luar. Bukan orang dalam, kecuali pegawai yang merangkap jadi konsultan pajak. Itu juga mudah-mudahan nanti jadi bisa terbongkar semua sedemikian rupa. Saya terus menggarisbawahi kehati-hatian bocornya informasi, karena dengan data seperti ini saja kan sulit untuk, saya ingat tuh Mbak Yenti pernah bilang sulit untuk membuktikannya,
segala sesuatu berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, terutama kejahatan utamanya dan lain-lain. Mbak Yenti, ini kan sudah gerbongnya sudah keluar nih. Bagaimana supaya ini arahnya bisa lebih bergerak kita dibanding sekian tahun kita masih zamannya Pak Yunusnya, Pak Yunus udah gergetan gitu ke KPK lah, kemana, ini data-data yang saya kasih nih mau diapakan begitu. What next Mbak Yenti? Sehingga kemudian ini jadi sesuatu yang kemudian ditunggu oleh publiknya, kelihatan lah, nggak kemudian setelah wacana ini dan kemudian hilang, Mbak Yenti. Next-nya ya ada di penegak hukum. Ya ini sekarang kita mempertanyakan, mungkin mumpung ada Pak Arsul Sani, panggil aja Pak semua penyidik TPPU itu, paham tidak gitu kan? Itu aja, karena udah jelas apalagi dengan putusan MK, semua penyidik TPPU adalah juga diperluas ya penjelasan semua penyidik tindak pidana asal kalau ada tindak pidana TPPU-nya menjadi tindak pidana TPPU. Itu di mana Mbak Yenti? Di kepolisian atau di seluruh di kejaksaan? Tergantung. Kalau korupsi ya di tiga polisi, jaksa dan KPK. Tapi kalau penegak pajak dan bea cukai, selama kita kan namanya juga strategi penegakan hukum. Kalau selama memang itu betul-betul akal-akalannya orang-orang yang mau impor, ekspor impor atau orang-orang yang nakal lah memasukkan barang, tetapi kan rata-rata seperti perbankan, kebanyakan mereka itu tidak terjadi kalau tidak dibantu orang dalam, kan itu rata-rata. Memang bisa juga sih orang dalam juga kecolongan. Ya dalam artian kecolongan ini saking canggihnya pelakunya, menurut saya silahkan pajak silahkan atau bea cukai yang menangani. Tapi kalau sudah ada kong kali kong seperti yang dikatakan Pak Arsul Sani tadi, ada penyertaan tadi, dan itu kemungkinan adalah pejabat yang melindungi, menurut saya ya harus serahkannya ke KPK. Karena tidak mungkin di dalam kita, bagaimana kita mau percaya? Mana mungkin ada jeruk makan jeruk gitu kan? Itu tidak mungkin. Ini juga namanya strategi menghadapi para penjahat ya. Kita nggak bisa pakai jalan yang sebaiknya begini-begini, apalagi ditanya-tanyakan. Nah, sekarang Pak Arsul Sani, mungkin Pak ini memang menurut saya 2015 lah 10 lagi anget-angetnya, 2015 ke sini itu lemah sekali penegakan TPPU-nya. Menurut saya kemungkinan ini ada yang masalahnya tuh di penegak hukumnya, baik polisi, PBNN, bayangkan narkotika segitu banyaknya, jarang sekali ada TPPU, ya kan? Ini juga ada Kapolda, mana TPPU-nya? Kan nggak ada juga, ya kan? Bukan hanya itu Mbak Yenti, ini bisa saya tambahkan biar clear ya. Dalam laporan PPATK tahun 2022 ya, atau selama tahun 2022, itu dari semua LHP, LHA lah sebut saja begitu, yang diserahkan kepada APH, aparatur penegak hukum, berarti mulai dari KPK, kemudian Kejaksaan, Kepolisian, BNN, dan PPNS terkait itu hanya 40% yang ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti itu belum tentu berarti sampai pengadilan loh ya. Nah, kemudian dalam yang terakhir itu kemudian ditargetkan naik jadi 45%. Makanya ini nanti saya akan tanyakan di raker tersendiri itu tanggal 11 April dengan PPATK. Kenapa kok targetnya itu hanya 45%? Tapi ya seperti Bu Yanti katakan, kita harus dudukkan bareng ini ya. Semua APH-nya itu di ruang Komisi 3 nanti itu. Iya. Saya tambahkan juga Pak Arsul ya. Dan seharusnya ketika penyidik asal itu mengetahui ada TPPU-nya, digabungkan Pak. Ini tidak dipisahkan, bahkan inkrah dulu yang paling hangat lah. Itu maming tadi kemarin, maming dicicil itu Mbak, namanya dicicil. Enggak sesuai dengan filosofinya, keburu hilang Pak. Nah, makanya keributan-keributan ini boleh tadi dikatakan oleh Pak Arsul Sani, kalau disebutkan nanti kan disebutkan orangnya atau inisialnya akan membuat orangnya nggak enak atau malu. Kalau saya pikirannya bukan begitu, kalau orang itu betul, uangnya keburu hilang gitu kan. Ya kita memang dari posisi standing position yang berbeda ya, karena saya dari lingkungan kejahatan, mudah-mudahan saya tidak jahat ya. Kita berpikir lah ini
kalau sampai disebutkan, sampai mana nggak ada itu. Tapi bagaimanapun juga Pak Arsul Sani oleh DPR harus panggil tuh. Kita punya catatannya kok. Ya. Ada 64 orang pegawai keuangan yang terlibat. Kemudian ditambahkan lagi oleh PPATK bukan sekian, bukan 60 sekian, tetapi 486 orang yang terlibat dari Kemenkyu. Itu sudah disebutkan oleh PPATK dan kita tidak lupa. Ya. Jadi jangan disalahkan masyarakat yang semakin tidak percaya lagi dari para pejabat penegakan hukum ini. Ini kan dalam rangka penegakan hukum dibantu oleh PPATK sebagai memberikan data awal yang sebetulnya sangat berharga untuk kalau penegak hukumnya bisa menindaklanjuti. Demikian. Dan Komisi 3 kan silakan. Begini, Pak Yunus, harapannya ya, mungkin ini bagian-bagian akhir, saya terbatas waktu untuk diskusi yang sekarang. Berdasarkan riset yang namanya National Assessment ya, cuci uang di Rusia itu banyak berasal dari korupsi, narkotik, dan perpajakan. Jangan lupa ya, korupsi, narkotika, perpajakan, baru perbankan, lingkungan hidup, itu rankingnya yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau dilihat dari prioritas, sesuai dengan risk management, harusnya ini jadi prioritas tindak pidana perpajakan ini yang melahirkan tindak pidana pencucian uang, itu harus jadi prioritas. Dan memang penyidik dengan PPATK mungkin belum ada persamaan persepsi yang bagus ya, sehingga tidak di follow up seperti yang disebutkan oleh Pak Arsul tadi, cuma sekian persen ya. Dan ada setiap LHA itu ada formulir feedbacknya di belakangnya yang harus dilaporkan oleh penyidik kepada PPATK. Saya nggak tahu apakah semua mengisi feedback apa tidak lanjutnya. Jangan-jangan belum semua melaporkan adanya feedback yang terjadi itu. Ya. Itu yang perlu ditagih kepada penyidik. Penyidiknya cukup banyak Pak Arsul, mungkin sekitar 50-an kalau semuanya. Silahkan dipanggil itu. Kemarin di Komisi 3 juga sudah dikatakan bahwa informasi yang diberikan PPATK sudah bagus, tetapi penegakan hukumnya. Nah ini saya yakin akan menjadi perhatian, dan ada Komisi 3 di mana ada Bang Arsul dan kawan-kawan nanti yang akan mengawal ini sedemikian rupa. Kita tunggu tanggal 29 Maret, kita tunggu tanggal 11 April, dan kemungkinan ada panja. Betul ya Pak Arsul ya? Kemungkinan. Kami memang punya panja penegakan hukum, Mas Bayu. Yang itu akan kita efektifkan juga nanti kalau raker biasa itu tidak jalan ya, tidak mendorong lah. Baik, kalau begitu kita tunggu perkembangannya, dan mudah-mudahan kita berempat bisa kumpul lagi untuk melihat perkembangannya. Kita kawal juga kasus ini sedemikian rupa, masyarakat mengikutinya. Terima kasih Bang Arsul, terima kasih Mbak Yenti, terima kasih Pak Yunus. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.